Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Banyak orang bertanya kepada saya tentang bagaimana peluang para calon presiden atau capres 2024 di antara nama-nama yang beredar ini, terutama pada 3 nama puncak, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Saya mau menganalisa ini dengan menggunakan secara general, secara umum, semua hasil survei dari beberapa lembaga, terutama lembaga-lembaga survei yang punya kredibilitas tinggi, termasuk Indobarometer, Kompas, LSI, dan beberapa itu. Dan saya akan menggunakan hasil survei mereka ini dari waktu ke waktu, tidak hanya dari satu momen survei tanggal segini, tidak hanya itu, tetapi dari secara time series. Itu artinya secara dari waktu ke waktu. Misalnya isu Pilpres ini dimulai dari tahun 2020, maka dari 2020 sampai 2023 sampai saat-saat terakhir ini seperti apa tren minat pemilih terhadap beberapa capres ini. Selain itu, saya akan menggunakan juga dengan analisa kualitatif secara statistik sosial, ya. Ada perbedaan antara statistik matematika dengan statistik sosial. Kebanyakan di masyarakat kita saat ini, ya, bulan-bulan April atau Mei ini, kebanyakan melihat ini sebagai euforia tentang Ganjar Pranowo akan berpeluang besar menjadi presiden terpilih. Kalau kita melihat per waktu, per bagian dari sebuah waktu, maka euforia ini tidak terlalu tepat, tidak tepat untuk menyatakan hasil 2024 yang real, itu tidak tepat. Karena setiap waktu itu bisa berbeda, tergantung dari situasi sosial politik, tergantung dari insidental kejadian. Seperti Ganjar Pranowo, tiba-tiba kejadian pada bulan Maret, dia membuat pernyataan penolakan terhadap timnas Israel. Ini kan insiden, sehingga hasil survei bagi Ganjar Pranowo langsung turun. Nah, kita tidak bisa membaca hanya dari satu waktu penggal-penggal, tidak hanya dari situ, tapi kita melihat juga dari rentang waktu time series yang begitu lama. Maka trennya bagaimana? Saya melihat begini, peluang dari ketiga capres ini, yang sudah pasti jadi capres adalah Ganjar. Maka capres, selama KPU belum mengumumkan, berarti semua itu disebut bakal capres. Tidak bisa dibilang capres. Capres itu adalah seseorang yang sudah diputuskan oleh KPU. Ini kan belum ada pendaftaran, KPU juga belum memutuskan, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Ganjar atau Prabowo atau Anies Baswedan atau Caimin atau Airlangga Hartarto itu adalah capres, tidak bisa. Secara hukum, secara legalitas, mereka belum bisa disebut capres. Baca pres, bakal calon presiden. Andaikan pemilu terjadi hari ini atau sekarang ini, bahkan kemungkinan apa yang saya omong ini bisa menjadi gambaran untuk 2024 di hari H sesungguhnya. Bisa, apabila asumsi kita adalah tidak ada pengaruh kejadian-kejadian yang lebih signifikan yang mempengaruhi grafik naik turun atau fluktuasi suara mereka. Kalau tidak ada kejadian yang begitu berarti, sebenarnya sekarang ini sudah bisa menggambarkan hari H 2024. Bagi saya, dilihat dari berbagai survei ini, sebenarnya mereka ini, 3 orang ini, Anies, Prabowo, dan Ganjar, itu suaranya tidak beda-beda jauh. Kadang-kadang mereka saling berkejaran. Kadang-kadang Anies di atas, kadang Ganjar di atas, kadang Prabowo di atas. Bukan kita bicara tentang hari ini saja,
Tapi kita bicara time series dari 2020 isu calon presiden itu sudah ada. Jadi sebenarnya dari rentang waktu time series dari 2020 sampai sekarang ini, ternyata setiap bakal capres ini, baca pres ini, mereka memiliki titik puncak sendiri-sendiri. Setiap habis deklarasi, itu si baca pres ini langsung lonjak tinggi hasil surveinya. Ketika Prabowo dideklarasi, maka Prabowo langsung naik puncak. Ganjar turun, Anies turun. Ketika Anies dideklarasi pertama, juga naik juga. Prabowo, Ganjar turun. Nah, ketika Ganjar dideklarasi juga sekarang, maka hari-hari ini hasil survei pasca Ganjar dideklarasi, Ganjar naik. Itu sesuatu yang wajar, hampir setiap calon kalau habis dideklarasi selalu lonjak. Setelah itu dia akan melandai lagi. Pelandaian kayak gitu itu karena lambat laun sekitar bertahan sekitar 4, 5, 6 bulan. Setelah itu masyarakat mulai jenuh karena berita terus, TV terus, YouTube terus, medsos terus menerus tentang nama ini, tentang orang ini, fotonya orang ini. Itu secara komunikasi politik lambat laun psikologi komunikasinya publik akan jenuh. Ketika jenuh maka grafiknya turun lagi. Makanya untuk orang yang pribadi yang tidak bisa menjaga konsistensi elektabilitasnya, grafiknya, bagusnya dia dideklarasi pada waktu hari-hari terakhir pendaftaran. Mau pendaftaran baru dia dideklarasi. Sehingga dalam jarak 4, 5, 6 bulan berikutnya mau hari H coblos, dia masih dalam grafiknya masih dalam tinggi karena baru habis deklarasi. Tapi kalau deklarasi jauh-jauh hari, apalagi profil orangnya tidak bisa menjaga konsistensi elektabilitasnya, maka dalam tempo 5, 6 bulan berikut sesudah deklarasi turun lagi. Selalu begitu. Dan inilah yang terjadi pada Anies Baswedan dan Prabowo. Kita belum tahu sesudah ini apakah Ganjar akan mengalami atau tidak. Habis deklarasi apakah dia akan memuncak terus sampai dengan hari H pemilu. Ini kita belum tahu, tunggu waktu yang akan membuktikannya. Tetapi paling tidak dari waktu yang sudah ada time series ini menunjukkan bahwa memang ketiga-tiganya ini sama-sama berpeluang. Tidak berbeda jauh mereka. Nasibnya hampir sama. Elektabilitasnya nyaris-nyaris sama. Dari hasil survei ini, selama ini, terlihat bahwa Prabowo, salah satu kita lihat dari Kompas dan beberapa dari lembaga survei itu, Prabowo memiliki grafik yang kecenderungannya naik dari waktu ke waktu, rentang waktunya, kecenderungannya naik. Sementara Anies Baswedan grafiknya kecenderungannya dari naik ke turun sampai sekarang. Dari puncak ketika dia dideklarasi sampai sekarang dia menurun. Ganjar itu grafik dia selalu fluktuasi. Grafiknya naik turun. Kadang tinggi, kadang jatuh, kadang tinggi, kadang jatuh. Yang paling konsisten grafik itu ada pada Prabowo. Dia melandai dan naik. Jika tren ini terjadi terus sampai di waktu hari H pemilu, kemungkinan bisa di hari H pemilu dia akan grafiknya puncak. Bisa jadi. Ada kemungkinan begitu. Dari hasil survei dari berbagai lembaga dan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari 2020, 2021, 2022 sampai sekarang, maka saya melihat ketiga-tiga baca pres ini memiliki peluang yang sama untuk terdepak di putaran pertama. Tiga-tiga memiliki peluang yang sama untuk terdepak di putaran pertama, tapi memiliki peluang yang sama juga untuk melangkah ke putaran kedua. Ketiganya sama peluangnya. Mengapa saya bilang, meskipun Anies ini kecenderungannya turun, tapi dia bisa masih punya peluang untuk melangkah ke putaran kedua. Peluang besar adalah 2 putaran. Kalau 3 capres ini, 3 calon, maka peluang besar ada 2 putaran pemilu ini, pilpres ini. Peluang kecil 1 putaran.
Karena bertiga ini tidak ada yang mencapai 50+1 minimalnya. Tidak bisa mencapai itu. Sehingga mereka peluangnya 2 putaran. Bagaimana menjelaskan Anies dengan kecenderungannya rendah ini? Bagaimana menjelaskan Anies bisa punya peluang juga untuk maju ke putaran kedua? Anies sampai sekarang meskipun image-nya adalah dia didukung oleh para pendukung yang dibilang anti NKRI, yang dibilang anti Pancasila, atau yang bilang yang mau mengubah negara kesatuan, atau yang mau mengubah Pancasila gitu. Meskipun demikian, tetapi tidak terlalu mudah juga untuk dipercayai oleh publik kita isu ini. Karena apa? Karena masyarakat sudah jenuh dengan isu dari Indonesia Merdeka, pemilu di zaman Orde Lama sampai sekarang ini. Setiap pemilu selalu ada isu, 2 isu ini. Seperti saya bicarakan dalam edisi yang lalu, selalu ada 2 isu ini. Jadi lambat laun isu nasionalis religius melawan versus Islamik, dan terakhir menjadi nasionalis religius versus khilafah dan segala itu. Isu ini lambat laun sudah jenuh bagi orang, katakanlah seperti saya, sudah jenuh dengan isu ini. Sehingga isu ini tidak terlalu, sebagian orang sudah mulai tidak mempan untuk dibicarakan lagi. Bahwa saya memilih ini karena saya takut Anies berkuasa. Saya memilih ini karena saya ingin Pancasila tetap berdiri dan segalanya. Kurang mempan. Karena meskipun sudah pemilu dimenangkan oleh para nasionalis sejak dulu, tapi yang namanya intoleransi, yang namanya pembubaran ibadah dari kaum minoritas, kesulitan mendirikan rumah ibadah di kaum minoritas, itu kan terjadi terus sampai sekarang. Seolah-olah yang nasionalis yang menang pemilu itu nggak punya pengaruh. Tidak punya pengaruh. Tunggu saja. Paling-paling juga nanti juga bilang, menghimbau. Ini negara Pancasila, semua orang punya hak. Ya paling menghimbau. Kalau ada kejadian. Ditambah lagi dengan paling cuma bela sungkawa. Mengutuk keras. Ya cuma itu. Sehingga bagi orang yang kaum minoritas itu sekarang sudah tidak terlalu percaya dengan isu itu. Kita lihat seperti Anies ke Papua, itu kan ada sebuah gereja yang menerima Anies dengan baik. Mereka memberi nama Anies menjadi Yohanes. Itu sebuah contoh di mana orang minoritas, sebagian orang minoritas sudah mulai jenuh dengan permainan isu nasionalis religius versus Islam atau versus khilafah. Orang sudah jenuh juga. Sehingga tidak menutup kemungkinan orang-orang minoritas pun akan memilih Anies, bisa saja. Untuk menciptakan kedamaian di Indonesia ini, apakah memang kita harus menjaga jarak? Harus menjadi kontra terus-menerus? Bisa saja ada teori yang lain. Orang memikirkan bahwa justru dengan bertemanlah kemungkinan kita akan bisa berdamai, lebih berdamai. Bisa saja. Justru dengan kita hidup bersama, jangan kita memilih Anies, kita bekerja sama, bisa saja kita akan dekat dengan semua kelompok yang tadinya dicurigai. Orang bisa berpikir berbeda. Sehingga Anies masih punya peluang juga untuk mendapat suara dari orang-orang yang dikatakan minoritas, yang dikatakan identik dan nasionalis, memilih nasionalis. Belum tentu. Fenomena di Papua itu sudah menjadi sebuah fakta di mana orang sudah jenuh. Jadi ketiga-tiga calon ini, baca pres ini memiliki peluang yang sama untuk salah satu harus terdepak dan 2 harus maju. Tidak bisa dipastikan siapa yang akan terdepak di putaran pertama dan siapa yang akan masuk di putaran kedua. Sekarang kita berandai-andai. Kalau di putaran kedua nanti misalnya, kalau yang masuk adalah Anies lawan Ganjar Pranowo, kalau Prabowo terdepak di putaran pertama, maka yang menang adalah Ganjar. Karena sebagian dari suara pemilih Prabowo akan memilih Ganjar. Mereka tadinya kan dari pendukungnya Jokowi. Pendukung Jokowi terbelah 2. Karena memang Ganjar dan Prabowo ini adalah
boleh dibilang kegiatan endorse-nya Jokowi, meskipun Jokowi sama-sama dengan Ganjar di PDIP, tapi secara implisit masyarakat tetap membaca bahwa Prabowo dan Ganjar itu ada di hatinya Jokowi. Sehingga ketika mereka terbelah ini, maka suara pemilih Prabowo sebagiannya akan memilih Ganjar, tapi sebagiannya akan memilih untuk golput. Karena mereka tidak suka Ganjar, tetapi sudah tidak suka Anies, mereka akan golput. Bagaimana kalau Anies bertemu Prabowo? Anies kalah lebih telak lagi. Karena suara dari Ganjar, pemilih Ganjar akan memilih Prabowo. Nyaris 100%. Besar sekali. Karena apa? Karena pemilih Ganjar adalah orang-orang yang mereka tidak akan mau golput. Terus bagaimana dengan kalau Ganjar dan Prabowo yang bertemu? Kalau Ganjar dan Prabowo yang bertemu, maka yang akan menang adalah Prabowo. Penjelasannya mudah. Pemilih Anies akan memilih juga Prabowo. Meskipun tidak semua, tapi dia akan memilih Prabowo. Bukan dia mengidolakan Prabowo sebagai capres yang dia sukai, tetapi lebih kepada 10 tahun kelompok pemilih Anies jenuh, bosan dengan PDIP dan Megawati dan lain-lainnya. Pokoknya kubu PDIP dan Megawati itu kelompok-kelompok pemilih Anies bosan, jenuh. Sehingga bagi mereka yang penting PDIP, Megawati harus dihentikan dari panggung politik 2024. Satu-satunya cara ketika Ganjar dan Prabowo bertarung di final, satu-satunya cara untuk menghentikan langkah PDIP dan Megawati di 2024 adalah dengan cara memenangkan Prabowo. Kalau 2 putaran, maka peluang kalah, selalu kalah, lawan siapapun yang selalu kalah adalah Anies. Selalu kalah di putaran kedua. Dia melawan Ganjar, melawan Prabowo, kalah. Yang selalu menang, mau lawan Anies atau mau lawan Ganjar, itu adalah Prabowo. Sedangkan Ganjar hanya menang kalau dia melawan Anies. Sekarang, bagaimana ketiga ini bermain agar membuka peluang lebih besar? Bagaimana agar Anies yang tidak punya peluang menang, menjadi menang lagi? Dan bagaimana agar Ganjar yang menang cuma dengan Anies bisa menang lawan Prabowo? Anies baru bisa menang itu kalau kubu nasionalis religius ini yang disimbolkan oleh Prabowo dan Ganjar, kalau mereka ini melakukan kesalahan. Selama mereka tidak melakukan politik dengan salah, maka Anies sulit menang. Peluangnya kecil sekali. Meskipun kecil, peluang itu akan muncul apabila di kelompok nasionalis religius melakukan satu kesalahan strategi politik. Kesalahan apa itu? Kesalahan apabila Ganjar disatu paketkan dengan Prabowo. Entah Prabowo nomor 1 atau Prabowo nomor 2 atau Ganjar nomor 1 atau Ganjar nomor 2. Yang penting mereka dua satu paket. Karena ya dua-dua punya partai yang sama-sama menjaga kredibilitas. Sama-sama yang satu pemenang pemilu, PDIP tidak mungkin dia mau jagonya mau jadi cawapres, tidak mungkin, baca wapres tidak mungkin. Prabowo juga begitu. Partai juga dia, Gerindra juga bukan partai kecil, meskipun bukan partai pemenang. Dan juga Prabowo sudah jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan dirinya capres. Gerindra loh yang mendeklarasikan ke. Jadi tidak mudah mereka untuk bersatu. Satu paket tidak mudah. Meskipun dalam politik sesuatu bisa saja terjadi, tapi kejadian itu kecil sekali untuk jadi satu. Nah, kalau Prabowo dengan Ganjar jadi satu paket, Anies ada peluang untuk menang. Memang kalau kita hitung elektabilitasnya Ganjar disatukan dengan Prabowo, kelihatannya besar. Semua orang mengatakan itu besar, sehingga menang. Karena jumlahnya pemilih dari kedua tokoh ini.
Tapi itu kan statistik matematik. Harus begitu statistik matematik. Tapi ini statistik sosial, statistik politik. Dia tidak selalu begitu. Kalau pemilih Ganjar dan Prabowo jadi satu, tidak selalu mereka tetap milih itu, belum tentu. Kenapa begitu? Karena pemilih Ganjar sukanya Ganjar, dia tidak suka Prabowo. Pemilih Prabowo sukanya Prabowo, dia tidak suka Ganjar. Kalau kedua orang ini bertemu, ya mesti ada yang tidak mau. Saya nggak suka Ganjar, itu pemilih Prabowo. Pemilih Ganjar bisa mengatakan, saya nggak suka Prabowo. Bisa jadi kedua orang ini punya masa ini, kedua tokoh ini yang punya pemilih ini lari, tinggal sedikit bisa jadi. Dan disinilah Anies bisa menang satu putaran, bisa jadi Anies bisa menang satu putaran ketika Ganjar dan Prabowo jadi satu. Apakah ada peluang bahwa pemilih Prabowo dan pemilih Ganjar belum tentu bersatu? Ada peluang. Ada yang mengidolakan Prabowo yang harus jadi presiden, ada yang mengidolakan Ganjar, ada yang tidak suka dengan Prabowo, ada yang tidak suka dengan Ganjar. Sah-sah saja. Contoh, insiden Piala Dunia kemarin yang ditunda di Indonesia, ya mesti masih banyak orang yang kecewa dan mereka tidak akan mau. Mereka udah lari memilih Prabowo. Pasca insiden Piala Dunia yang batal di Indonesia kan Ganjar kan turun, berarti kan pemilih Ganjar kan lari ke Prabowo. Mereka ini kalau sampai Prabowo dengan Ganjar bersatu, ya mereka belum tentu mau pilih. Tidak selamanya. Inilah peluang Anies. Peluang Prabowo, perjuangan terberatnya Prabowo itu cuma memenangkan di putaran pertama. Kalau putaran pertama Prabowo bisa lewat, maka putaran kedua Prabowo lebih mudah. Sekarang begini, bagaimana memperbesar peluang Prabowo dan Ganjar? Sebenarnya mereka ini memiliki masa yang tadinya pemilih Jokowi. Yang sudah pilih Prabowo dan yang sudah pilih Ganjar sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Dari mana lagi sekarang asalnya? Ingat, setiap pemilu di Indonesia sejak zaman Orde Baru itu jumlah golput besar sekali. Bahkan sampai 30% pernah ada. Kalau tidak salah 30-40% pernah terjadi. Apa artinya? Golput itu bawaan dari Orde Baru. Kecewa terhadap Orde Baru. Tapi ketika tahun 2014 Jokowi menjadi capres, golput turun gunung. Ingat tokoh golput almarhum Profesor Dr. Arief Budiman, seorang proklamator golput di Indonesia. Dia mengatakan turun gunung dan memilih Jokowi. Saat itulah golput turun gunung. Ketika golput turun gunung, maka di zaman Pilpres Jokowi jadi capres, itu golput sangat kecil. Mungkin sejarah paling kecil golput di Indonesia itu zaman pemilunya yang ada Jokowi, yaitu sekitar 5-6%. Turun jauh sekali golput di Indonesia. Pilih siapa? Mereka pilih Jokowi. Pertanyaannya, mereka ini kemana sekarang ini? Sekarang ini nih, mereka kemana? Kita lihat di berbagai survei, suara yang belum memilih siapapun capresnya, capresnya, masih ada sekitar 30% yang belum memilih. Mereka ini mengatakan tidak tahu, tidak menjawab. Rentangnya antara 30-40%. Berarti sebagian besar mereka ini adalah golput yang secara turunan dari golput yang zaman Orde Baru. Mereka belum memilih. Ke siapa yang mereka ini akan pilih setelah tidak Jokowi? Kemana yang mereka akan pilih? Ada yang bisa menyamakan Ganjar dengan Jokowi? Tidak sama. Pemilih tahu, publik tahu bahwa Jokowi tidak sama dengan Ganjar. Beda jauh. Karena perbedaan jauh ini, contoh paling real, suara terbelah. Kalau Ganjar adalah fotokopinya Jokowi, penerus Jokowi dan plak, secara kualitatif, bukan secara organisatoris, mereka berasal dari satu partai PDIP, bahkan dari secara demografis, antropologis mereka berasal dari suku Jawa Tengah sama-sama. Tapi kita lihat, ternyata suara terbelah. Ada yang ke Prabowo, pemilih Jokowi. Ini artinya publik tidak percaya bahwa Ganjar itu penerusnya Jokowi. Mereka tidak percaya. Kalau penerus,
Mestinya pemilih Jokowi akan semua lari ke Ganjar. Ternyata tidak. Masih ada yang ke Prabowo dan masih ada yang golput. Bukan golput ya, karena belum memilih toh. Jadi ini disebut swing voters. Pemilih masih mengambang. Pemilih mengambang ini adalah sebagian besarnya adalah golput yang turun dari Orde Baru. Sekarang ke siapa mereka akan lari? Mereka masih bingung sekarang. Bisa mereka menunggu siapa cawapresnya. Mereka ini bisa menunggu siapa orang-orang terdekat di dalam lingkungan Prabowo, di sekeliling Ganjar, siapa orangnya. Mereka akan lihat dulu berpeluang apa. Orang ini mendekat Prabowo akan jadi apa ke depan posisi negara kita. Orang-orang ini dekat dengan Ganjar akan jadi apa ke depan posisi negara kita. Mereka-mereka ini adalah golput idealis. Mereka bukan golput nasi bungkus, bukan golput uang ya. Mereka ini golput idealis yang sekarang usianya mereka diperkirakan 40-an ke atas. Mereka ini golput idealis. Karena mereka golput idealis, maka mereka wait and see, tunggu siapa cawapres, siapa pendukung-pendukung, orang-orang terdekat, tim sesnya atau apalah. Kemudian seperti apa visi misinya, tapi itu tuh kecil pengaruhnya visi misi itu biasanya antara omongan di waktu kampanye dengan realita itu biasanya berbeda. Nah, tapi mereka lebih memilih siapa orang-orang terdekatnya dan siapa cawapresnya. Yang ketiga yang mereka akan mempertimbangkan adalah bagaimana perilaku para baca pres ini sampai dengan 2024, sampai hari H. Bagaimana perilaku politik. Mereka ini tidak suka dengan Orde Baru, lawan Orde Baru dulu. Salah satunya Orde Baru adalah otoriter. Mereka tidak suka dengan kebohongan, hoax, kekerasan, fitnah. Mereka ini tidak suka. Oleh karena itu, siapakah mereka akan memilih para golput ini adalah mereka akan memilih pada calon yang perilaku politik selama kampanye bahkan dari sekarang sampai ke depan tidak ada hoax, tidak fitnah, tidak sombong dan tidak menghina calon lain. Perilaku politik yang sopan, perilaku politik yang manusiawi, perilaku politik yang rendah hati, perilaku politik yang humanis, dialah yang akan dipilih oleh para golput yang jumlahnya cukup besar ini. Jadi antara Ganjar dan Prabowo, saya menyarankan berperilaku politiklah dengan baik seperti tadi, hindari hoax, hindari hina, penghinaan, hindari fitnah, dan hindari kesombongan. Baik Prabowo maupun Anies, termasuk Ganjar, hindari semua ini. Bukan hanya ketiga orang ini, ketiga tokoh ini, tapi semua tim sesnya, semua pendukungnya juga harus berperilaku dengan sopan, berperilaku dengan beradab. Siapa yang tidak beradab, maka golput tidak akan berpihak ke dia. Pastikan yang beradab akan dipihaki oleh golput nanti. 2024 akan finalisnya, bahkan pemenangnya adalah ditentukan oleh golput bawaan Orde Baru. Golput tidak akan menjadi golput kembali, tidak. Kecil sekali mereka akan kembali ke golput kecil. Kenapa? Karena salah satu tokoh masa lalu yang menjadi idola, menjadi referensi bagi para aktivis era Orde Baru seperti kami-kami ini, itu salah satu tokoh yang kami rujuk, referensi berpikir adalah Romo Frans Manyisuseno. Dia sering mensuplai pikiran-pikiran demokrasinya, pikiran-pikiran hak asasi manusianya, pikiran-pikiran politiknya, dan itu membekas pada kami-kami pada era-era Orde Baru dulu. Kaum-kaum muda, kaum aktivis era Orde Baru. Sekitar 10 tahun terakhir ini Romo Manyisuseno sudah menulis dan sudah diketahui oleh para aktivis era Orde Baru seperti kami-kami ini, bahwa tidak boleh golput karena pemilu bukan untuk memilih malaikat atau orang sempurna, atau bukan memilih orang suci menjadi presiden atau menjadi pemimpin, tetapi pemilu bertujuan untuk mencegah orang buruk, mencegah orang jahat, mencegah calon yang jelek yang akan memimpin negara atau daerah atau bangsa ini. Sehingga golput akan memilih, tidak usah diragukan, golput akan memilih, tapi pilihan jatuh kemana tergantung dari daya tarik setiap calonnya.
yang beretika, ya. Siapa yang lebih beretika, dia yang akan dipihaki oleh golput. Selamat memilih. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.